kalian juga ikut berkontribusi, menuliskan seperti apa kelas kalian, yang kalian inginkan itu seperti apa. Tuliskan di kertas, kita akan sepakati bersama. Paham ya? Siapa yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah peraturan-peraturan atau aturan yang secara universal dan disepakati diyakini bersama. Ya, paham? Tong tatalu gandeng dengan rambut. Ya, contoh seperti gini. Kalau kamu naik motor harus pakai motor. Pakai helm dan pakai motor rumah. Kira. Kalau kamu naik motor pakai motor. Terus kalau ke jalan raya baru pakai helm. Apa tujuan pakai helm? Menyelamatkan diri ya. Menjaga keselamatan. Menjaga dari benturan kelas. Kalau cedera menjaga benturan kelas biar kita selamat. Ya, kalau kita jatuh kita bisa selamat. Atau kita ditilang. Kalau pakai polisi pakai helm ditilang tidak? Tidak. Ya, karena itu adalah sebuah peraturan dibuat untuk menghindari dari kecelakaan. Paham ya? Mengerti? Kalau kamu naik perahu, berarti kamu pakai perahu. Terus baru pakai lampu. Biar apa? Biar selamat. Biar selamat. Menjaga diri agar tidak Kalau kamu naik pesawat, kamu pakai apa? Pesawat. Baru pakai Sabuk pengaman. sabuk pengaman. Atau membawa parasut. Paham ya? So, kita sepakati di kelas kita. Biar kelas kita nyaman, disiplin, biar kelas kita enak buat belajar. Apa aja peraturan yang kita sepakati? Jangan berisik. Jangan berisik. Jangan jahil. Jangan jahil. Kelas harus bersih. Bersih. Tidak bercanda. Tidak bercanda, tidak boleh buang sampah. Tidak boleh sopan kepada guru. Baik, sekarang tuliskan yang kalian inginkan di kelas ini. Apa yang kalian inginkan di kelas ini, tuliskan di kertas yang sudah Bapak bagi. Silakan tulis. Oke. Tulis di kertas yang sudah Bapak bagi. Sudah tulis? Oke, kalau sudah tulis, silakan dari barisan ini dulu tempelkan di depan. Sini kertasnya. Maju semuanya. Tempelkan. Ya. Oke. Barisan ini tempel. Dulu ditempel. Oke. Jadi nggak apa-apa. Barisan terakhir tempel, silakan tempel sampingnya. Di atas, masih di atas. Situ ya. Oke. Udah biar aja biar jatuh biar. Ya, lihat ini hasil yang kita sepakati. Nanti kita akan berubah, kemudian kita teruskan menjadi keyakinan kelas. Di sini ada yang tidak boleh bawa senjata api, tidak boleh bawa pisau, tidak boleh bawa pisau. Disiplin, tidak boleh buang sampah, tidak boleh bolak-balik ke WC. Di sini tidak boleh bawa makanan ya. Nanti kita akan rumuskan, kita akan buat keyakinan ke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, izinkan saya Feribo akan mempresentasikan tentang budaya positif ya di pendidikan guru penggerak ya. Saya sedikit saja singkat diseminasinya, tidak banyak.
Ya, jadi apa namanya itu koneksinya itu terbagi menjadi 5. Ya. Ada disiplin positif, motivasi pendidikan manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Kita akan mulai dari yang pertama, ini dia disiplin positif. Bapak Ibu, ini sudah saya terapkan di kelas, sudah saya coba di kelas dan mempunyai membuat apa namanya Bu Rita ya? Lupa saya. Kesepakatan. Iya, kesepakatan yang menimbulkan apa ya? Positif. Manfaatnya positif ketika kami terapkan. Saya terapkan disiplin positif di kelas berupa keyakinan kelas atau dan lain-lain ya. Jadi apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, eksternal, bukan akibat paksaan atau pujian. Untuk disiplin positif ini ada banyak yang bisa kita terapkan cara-caranya di kelas. Salah satunya adalah membuat kesepakatan kelas misalkan. Jadi kita buat kesepakatan kelas yang dimana murid-murid terlibat untuk membuat kesepakatan kelas. Murid, siswa menyumbangkan ide gagasannya, apa yang disepakati, apa yang boleh dan tidak untuk diterapkan di kelasnya masing-masing. Ya, sesuai dengan karakter peserta didiknya masing-masing. Dan yang kedua, ini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada tiga jenis motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dari ketiga ini, mana motivasi yang paling baik Bapak Ibu? Yang ketiga. Betul, Bu Fia, bagus sekali yang ketiga. Ya, tepuk tangan buat Bu Fia semuanya. Jadi untuk yang pertama dan yang kedua ini adalah ada apa namanya? Ada pamrih, ada sesuatu yang ingin dia dapatkan. Jadi bukan motivasi yang murni atas keinginan dirinya sendiri ya. Kalau ini menghindari ketidaknyamanan itu orang-orang yang cari aman biasa ya. Ini bisa terjadi pada siswa dan juga guru. Guru juga mempunyai motivasi perilakunya masing-masing ya. Kita lanjut yang ketiga, ada posisi kontrol restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, guru pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, saya guru yang seperti apa? Guru sebagai teman. Guru sebagai teman. Terima kasih Bapak Ibu. Tapi Mantap, kelima katanya. ini bisa ditempatkan pada situasi-situasi tertentu. Tidak semena-mena kita, tidak selalu jadi manajer, tidak selalu jadi pembuat masalah, tidak selalu menjadi teman. Ada kalanya kita harus sebagai penghukum, ada kalanya kita sebagai manajer dan pemantau. Sesuai kasus dan kondisinya masing-masing, Bapak Ibu ya. Yang keempat, ini adalah keyakinan kelas. Nah, ini bagian dari disiplin positif. Cuman dia punya segmen tersendiri. Jadi di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya kenyamanan kelas kita masing-masing. Ibu ya? Ya. Nah, ini melibatkan siswa. Kita tidak boleh menggunakan gaya komando. Pokoknya di kelas tidak boleh minum, tidak boleh makan, tidak boleh bawa senjata tajam, tidak boleh bawa narkoba, tidak boleh. Coba lihat anak-anak apa yang tidak boleh dilakukan di kelas, misalkan dia apa yang boleh, kita nanti anak-anak menuliskannya di depan papan tulis. Nanti setelah ada banyak ide dari anak-anak, juga menjadi kalimat positif dan rumuskan menjadi sebuah kesepakatan ke kelas. Pinter Bapak Ibu semua ya. Yang terakhir Bapak Ibu ya, ini adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Singkatnya Bapak Ibu, segitiga restitusi ini adalah bagaimana cara penanganan terhadap peserta didik. Ketika anak mempunyai masalah, kasus atau perilaku yang minor, kita langsung jangan melakukan justifikasi bahwa anak itu salah atau anak ini buruk perannya. Kita ada tahapan yang namanya segitiga restitusi. Dengan langkah pertama menstabilkan identitasnya dulu.
Bapak Ibu? Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasikan bahwa Anda ini melakukan hal yang salah. Lalu lanjutkan dengan menanyakan keyakinan. Dengan menerapkan segitiga resolusi di sekolah, kita akan mengetahui bagaimana karakter kita yang sebenarnya. Ya, anak juga akan merasa, oh begini ternyata saya diperlakukan oleh guru saya. Ya, saya merasa salah, tapi di sisi lain saya akan merubah kesalahan. Itu memang sebuah terobosan yang sangat baik ya dari segitiga resolusi yang akan Bapak Ibu mungkin terapkan di kelasnya masing-masing. Bapak Ibu ya, ada pertanyaan? Iya, Bu Fia, apa pertanyaannya? Yang dimaksud dengan menstabilkan identitas itu seperti apa, Pak? Seperti ini Bu Fia, ada contoh misalkan ya, ada contoh murid namanya jangan Hulok, Fernando misalkan ya. Dia melakukan kesalahan seperti dia membela temannya yang dibully. Itu bukan. Fernando, apa yang tanyakan ini ya? Menstabilkan identitas. Sudah jadi. Fernando, apa benar? Ketanya dulu, benar kamu melakukan ini benar. Kita stabilkan yang misalnya ini. Kalau Bapak di posisi kamu, Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Bapak akan membantu teman Bapak akan berjuang menghilangkan penindasan. Sama Fernando. Tapi, nah, kita memvalidasi bahwa tindakannya itu benar, di sisi lain salah. Ya, benar, Bapak kalau jadi kamu, Bapak juga akan menolong teman Bapak yang ditindas. Tapi, apakah tindakan dengan cara memukul itu benar? Salah, Pak. Cari solusi. Sudah kita menstabilkan identitas dengan validasi tindakan dan yang salah. Ya, jadi menstabilkan identitas kita konfirmasi dulu bahwa yang dilakukan tidak sepenuhnya salah. Baru kita validasi tindakan bahwa yang dia lakukan salah. Baru dengan menanyakan keyakinan. Menurut kamu, Fernando, kalau yang tadi kamu itu salah, maka bagaimana cara yang benar? Ya, maka dia akan berpikir, Pak, kalau nanti saya melihatkan dibully, saya akan melapor pada Bapak. Tidak main hakim sendiri, tidak bukan hukum rimba. Itu setelah melakukan segitiga restitusi. Paham tidak? Ya? Ada pertanyaan lain? Oh iya, berenang apa? Berenang. Bagaimana keyakinan kelas bisa terbentuk, Pak? Itu pertanyaan yang bagus. Keyakinan kelas bisa terbentuk dengan pembiasaan, dengan keyakinan yang sudah kita sepakati dengan siswa-siswinya. Dengan cara-cara yang banyak kita lakukan di kelas, maka akan menimbulkan suatu kebiasaan dan pembiasaan sehingga keyakinan kelas akan terbentuk. Paham ya? Itu mungkin saya perlu banyak-banyak, tapi apa yang saya terapkan kasus seperti itu. Jadi keyakinan kasus seperti ini, Bu. Keyakinan itu bukan peraturan kelas ya, Bu ya. Keyakinan itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan tidak boleh makan, tidak boleh main HP. Jadi kalau keyakinan kelas adalah kesepakatan yang bersifat universal dan disepakati bersama dalam kelas. Misalkan kalau mau bertanya angkat tangan dulu, ya. Makan boleh asal bukan makanan berat, ya. Minum boleh asal tidak asal bukan minuman dengan es pakai gelas, pakai sedotan, pakai kelapa apalagi gitu ya. Atau kita boleh misalkan peraturan tidak boleh mengobrol. Tidak. Kalau keyakinan itu boleh mengobrol, boleh berdiskusi dalam sesi diskusi atau belajar. Kalau nggak boleh ngobrol ditanya. Kayak gitu. Betul ya, Bapak Ibu ya? Ya. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Cukup. Kalau cukup, saya akan usaikan saja diseminasi ini. Mudah-mudahan ada ilmu baru yang Bapak Ibu dapatkan. Kita berbagi saja, saya pun masih terus belajar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif, wawasan saya menjadi terbuka bagaimana pelaksanaan segitiga restitusi di dalam kelas dan saya mempraktekkan kesepakatan kelas dengan siswa. Terima kasih. Nama saya Ajeng Mulyawan Putri. Saya mengajar di kelas 3. Diseminasi budaya positif sangat menginspirasi bagi saya dan saya akan mempraktekkan kepada siswa-siswa saya di kelas 3. Terima kasih.